Nah, ini hati-hati. Mau seperti itu, nggak kepikiran. Jadi tetap sholat zuhur aja. Zuhurnya pun nggak boleh dua, pasang, nggak boleh. Karena sudah putus safar kita di situ. Ngajak aku, dong ngajak aku. Takutnya mereka cuma mulutnya, hatinya tak ada. Belum jatuh niat. Kalau belum jatuh niat, itu cuma capek-capek biasa itu. Waktu tawaf itu kayak jalan-jalan kita di Ka'bah aja, bukan tawaf itu. Kenapa kok bukan tawaf? Niat ihramnya nggak ada. Loh, kok pakai kambing? Iyalah, nenek niatnya nggak di mikot. Itu wajib haji loh, Nek. Jadi nenek bayar kambing. Pilih. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'na bi 'ulumihi fid dharain amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Kitabul Haji wal Umrah. Ini satu kitab membahas tentang haji dan umrah. Ini lagu permintaan ini, Ustadz Jaman yang minta. Bahas kitab haji saja mualim, ya udah, itu pun jadi kitabnya apa yang ringan-ringan aja lah. Ringan pun sebetulnya ngamalkannya berat. Kitab Taqrirah As-Sadidah. Jadi ini khusus kita bahas haji dan umroh. Mudah-mudahan dengan ini termotivasi kita untuk ada kuat keinginan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kuat keinginan mudah-mudahan menjadi jalan sebab Allah memberangkatkan kita untuk haji dan umroh. InsyaAllah. Ta'riful haji lughatan wa syara'an. Definisi atau ta'rif haji menurut bahasa dan menurut syarak. Haji menurut bahasa al-qasd, menuju akan sesuatu, itu disebut haji juga, tapi menurut bahasa. Adapun menurut syarak, qasdu baitillahil haram dan nusuk, menuju baitullah, mengqasad baitullah al-haram, baitullah itu yang dimaksud Ka'bah. Berangkat ke sana kerangkanya Pak Lin nusuk untuk ibadah. Nusuk itu lebih ke masalah haji. Karena Nabi mengatakan dalam hadis, khudhu anni manasikakum. Ambil olehmu dari aku akan manasik. Manasik, jadi nusuk, manasik. Maksudnya pelaksanaan ibadah haji. Itu jangan nurut seleramu, jangan nurut apa yang kau mau. Tapi ambil itu. Bagaimana aku melakukan haji ini? Nah, ambil itu dari aku. Nah, jadi macam mana pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan Nabi? Nah, bikinlah seperti itu. Walaupun ya enggak semua yang dilakukan Nabi bermakna wajib atau rukun. Ada juga hal yang sunnah. Contoh, kalau Rasulullah dulu haji setelah tanggal 8 Zulhijjah, itu namanya tarwiyah. Tarwiyah. Hari tarwiyah. Jamaah haji sudah mulai bergerak meninggalkan kota Mekah. Kalau Nabi dulu meninggalkan kota Mekah tanggal 8 Zulhijjah, berangkat ke Mina. Bermalam Nabi di Mina, malam 9, 8 berangkat, bermalam malam 9, tanggal 9 pagi, baru Nabi bergerak menuju ke Arafah untuk wukuf di padang Arafah setelah gelincir matahari, itu berlaku wukuf. Tanggal 9 itu. Nah, kalau sekarang lebih-lebih jamaah haji Indonesia. Lebih-lebih jamaah haji Indonesia. Jamaah haji Indonesia rata-rata tanggal 8 Zulhijjah itu tidak berangkat ke Mina. Oh, berarti nggak sama seperti Nabi? Ya, nggak apa-apa. Itu berangkat ke Mina bukan wajib, bukan rukun, tapi sunnah. Yang menjadi rukun adalah wukuf di Arafah besok tanggal 9. Kenapa kita tidak berangkat ke Mina seperti yang dilakukan Nabi? Ini soal teknis saja. Karena ini bukan wajib, ini sebatas sunnah, bukan juga rukun, apalagi sementara
kesulitan-kesulitan itu nanti banyak dihadapi, apalagi ukuran sekarang. Begitu banyak jamaah yang mau diurus. Ya, kalau nanti ke Mina, itu berangkat, kita bilanglah siang, minimal malam kan mau makan. Nah, menyiapkan makan itu kan bukan mudah. Kalau cuma ngasih makan 10 orang, Pak Ustadz Ugal pun bisa. Bisa saya? Bisa kali. Bisa kali Ibu. Nah, yang mau dikasih makan ini jutaan. Jadi repot. Takut nanti kayak kasus dulu di Arafah, karena berubah tidak dimasak jadi Mina ya. Tidak dimasak di situ, nggak pakai dapur umum, pakai dikirim, pakai catering. Terakhir lambat datang karena ya mungkin di jalan segala macam. Terakhir karena lambat, lapar jamaah. Sampailah nasi di jamaah, itu dibuka basi. Nah, kan jadi masalah itu. Nah, jadi mengingat, menimbang dan seterusnya, akhirnya potong kompas sajalah. Toh ke Mina tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah, berangkat ke Mina, bermalam di Mina, itu bukan wajib haji, bukan rukun haji, tapi hal sunat. Bukan berarti kalau kita nggak melakukan seperti yang dilakukan Nabi, kita nggak mengambil manasik dari Nabi, tetap mengambil. Itu urusan teknis, mengingat karena memang menyiapkan di sana itu sulit. Ya, mungkin nanti siang sampai di sana, panasnya, tendanya, makan malamnya, besok mau gerak lagi. Nah, mungkin karena faktor kesulitan itu akhirnya muassasah. Di sana mereka potong kompas sajalah, udah tidak lagi kita nggak usah ke Mina. Bagaimana yang dilakukan Nabi, langsung berangkat dari Mekah menuju ke Arafah. Jadi potong kompas, tidak lagi mengamalkan yang sunat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi karena urusan teknis tadi. Jadi nggak apa-apa, nggak ada masalah kalau itu. Toh bukan masalah wajib sunat, dan memang kesulitan kalau di sana ngurusinya susah ya. Susah. Jadi kalau ada sebagian kita lihat nanti orang yang hitam-hitam, yang negro-negro itu, dari mana itu, negara mana, wallahu alam. Mereka itu jalan dari Mekah, mereka jalan ke Mina, jalan kuat-kuat, mereka jalan. Nah, mereka itu sudah biasa begitu, makan ya masak sendiri barangkali, nggak ngerti juga lah kita, wallahu alam. Ya, mereka ke Mina sebagaimana yang dilakukan Nabi, mereka lakukan itu. Bermalam mereka malam 9 di Mina. Habis itu besoknya pagi mereka bergerak menuju ke Arafah untuk wukuf setelah tergelincir matahari. Nah, begitu. Nah, kalau kita rata-rata jamaah haji Indonesia tidak. Tanggal 8 Zulhijjah kita diberangkatkan dari Mekah menuju langsung ke Arafah untuk melakukan wukuf besoknya. Berarti malam 9 jamaah haji kita sudah berada di Arafah. Walaupun kegiatan wukuf belum. Kegiatan wukuf besok tanggal 9. Itu pun setelah tergelincir matahari. Nah. Jadi dengan itu, seperti itulah kondisi jamaah haji kita. Apakah tidak mengambil manasik dari Nabi? Tetap masih. Bukan berarti melanggar, enggak. Karena masalah kondisi, karena kesulitan, nanti menyiapkan segala macam di Mina, maka langsung tembak ke Arafah. Jadi kalau haji, rutenya, ini kasih gambaran secara umum dulu, rutenya tanggal 8 Zulhijjah jamaah haji diberangkatkan menuju ke Arafah. Dari Mekah itu mereka berniat haji. Orang yang sudah berada di Mekah, sudah bermukim di Mekah, maka mikotnya, atau mikot ini batas tempat niat, itu mikot makani namanya. Mikot makaninya, mikot tempat niatnya itu ya di Mekah. Di Mekah. Beda umroh. Orang yang sudah bermukim di Mekah, ketika mau melakukan umroh, mereka wajib mengambil mikotnya itu, berniatnya itu di tanah halal. Nah, kalau Mekah itu kan tanah haram. Mereka wajib mengambil tanah halal. Tanah halalnya mana? Sukati. Penting tanah halal. Tapi kalau mau yang afdol, tanah halalnya adalah yang ditunjuk Nabi. Mana itu? Bisa Tan'im.
Nah, itu yang paling dekat. Mikot yang paling dekat di Mekah itu Tan'im. Bisa di Hudaybiyah. Bisa juga di Ji'ronah. Nah, ini 3 tempat yang ditunjuk Nabi tanah halal. Tapi nggak mesti harus di 3 titik ini. Umpama di tempat yang lain pun boleh. Boleh. Asal tanah halal. Itu kalau umroh. Tapi kalau haji, mikotnya bagi mereka yang sudah bermukim di Mekah, atau bahkan yang mustautin di Mekah, apa beda mukim sama mustautin? Mustautin itu memang penduduk itu, yang berdomisili di tanah haram itu namanya mustautin. Kalau mukim tidak penduduk situ tapi sudah berada, udah putus musafir. Nah, putus musafir itu seperti yang kita kaji dalam kajian-kajian fikih dalam mazhab Syafi'i, kalau kita berada di tempat itu lebih dari 3 hari 3 malam, lain hari sampai, lain hari kita mau berangkat berikutnya atau pulang, itu kalau nggak lewat 3 hari masih dihitung kita orang musafir. Tapi lebih dari 3 hari kita tidak dihitung orang musafir lagi, karena kita bukan penduduk setempat, namanya mukim. Nah, umpama kita di Mekah 6 hari. 6 hari itu gimana? Ini jamaah umroh kan biasa begitu. Berapa hari Pak umroh perjalanannya? 12. 12. 12 itu hitungannya pergi pulang, dan hitung 2. Kalau nggak dihitung enak juga. Jadi 14 ya. Tapi enggak, udah dihitung itu. Karena udah hitung perjalanan. Jadi hari berangkat hitung 1. Hari pulang hitung 1. Ini yang bikin peraturan itu orang travel lah. Nah, bukan ada kaitan sama kita, nggak ada sama masalah hukum fikihnya, nggak ada. Nah, paket berapa hari? Nah, ini kalau soal ini tanya Ustaz Jamal lah. Berapa hari Ustaz Jamal? 12. Awak pikir 12 nggak masuk pergi pulang kan? 12 hari selama di sana. Oh, nggak gitu. Berangkat hari pertama itu udah hitung 1. Ketika saat pulang hitung 2. Berarti kita di sana berapa hari? 10. Nah, 10. Jangan dihitung di sana 12, enggak. 10. Nah, 10 itu biasanya 4 hari kita di Madinah, 6 hari kita di Mekah. Nah, begitu. Kenapa kok sedikit di Madinah? Ya di Madinah nggak ada rangkaian umroh. Di Madinah itu kan cuma ziarah ke makam Rasul, ibadah di Raudhah, ziarah ke Uhud, berangkat ke Masjid Quba. Nah, itu tempat-tempat ibadah itu kan. Nabi bersabda, siapa yang berangkat meninggalkan rumahnya dalam keadaan toharoh, suci dari hadas, kemudian dia berangkat menuju ke Masjid Quba, lantas dia sholat 2 rakaat di Masjid Quba, pahalanya sama kayak 1 kali umroh. Maka biasa rute perjalanan umroh, begitupun orang yang haji ketika di Madinah, ini termasuk perjalanan yang dilakukan di sana. Nah, itu dapat fadilah itulah kita di Madinah. Nah, tentang ziarah ke makam Rasul, ada sebuah riwayat menyebutkan siapa yang berangkat haji atau umrah ke Mekah, lalu dia tidak berziarah kepada aku, berarti dia tidak mesra dengan. Kemana nggak mesra? Nabi begitu sangat mencintai kita umatnya. Sementara waktu sudah sampai ke Mekah jauh-jauh dari Indonesia. Tinggal berangkat ke Madinah pun tak endak. Pulang, habis haji, habis umrah, pulang ke tanah air. Ya, nggak mesra dia sama aku, nggak rindu dia sama aku, nggak datang dia ke aku. Kira-kira begitu. Maka memandang dan seterusnya. Ditambah lagi hadis Nabi mengatakan, siapa yang berziarah kepada aku setelah aku meninggal dunia, sama kayak dia berziarah kepada aku semasa aku masih hidup. Siapa yang berziarah kepadaku semasa aku masih hidup, maka berhaklah ia mendapatkan syafaat dariku. Wah. Kerangka itulah makanya baik jamaah umroh, perjalanan umroh ataupun haji, mereka dibawa ke Madinah. Padahal di Madinah nggak ada itu. Rangkaian umroh nggak ada ke Madinah. Rangkaian haji nggak ada ke Madinah. Nggak usah pergi pun ke Madinah. Sahnya hajinya, sahnya umrohnya. Cuman itu tadi nggak pasrah sama Nabi. Nah,
Kita kepingin mau dapat syafaat dari Nabi, tapi tidak ada kemesraan kita sama Nabi. Nah, dah. Ditambah untuk jamaah haji itu 8 hari kita berada di Madinah. Untuk apa? Supaya dapat 40 waktu berjamaah di Masjidil Nabawi. Itu ada punya fadilah tersendiri. Nah, itu untuk jamaah haji 8 hari. 8 kali 5 40 kan? Yang sering dibilang orang sholat arba'in, sholat arba'in. Yang nggak paham apa pula sholat arba'in nih, pikir sholat sunat dan arba'in. Oh, rupanya sholat 40 waktu berjamaah di Masjidil Nabawi. Jatah kita yang 8 hari di situ. Nah, tambah lagi ya ziarah ke Uhud, nah, ke Kuba tadi, itu selama di mana? Ke Raudhah, ziarah ke makam Rasul, nah, itu gitulah selama di Madinah. Karena kalau haji 8 hari, putuslah safar di situ. Karena hari sampai 1 hari kita berangkat mau ke Mekah setelah 8 hari, setelah 7 kan hari ke-8 berangkat. Hari pertama sama hari ke-8 nggak dihitung. Berarti 2 sampai 7. Nah, hitunglah. Nanti 8 kurang 2, berapa itu? 6. 6 kan lebih dari 3. Berarti sampai kita di Madinah, begitu sampai di wilayah Madinah tuh putus safar kita. Status kita bukan orang musafir lagi, tapi tidak juga dibilang mustautin karena kita bukan penduduk Madinah. Lalu apa namanya? Mukim. Nah, berdomisili sementara. Itu kalau yang haji. Tapi kalau yang umroh, paket yang 10 hari, 4 hari kita berada di Madinah tuh masih dihitung orang musafir. Karena hari sampai hari pertama. Kita meninggalkan kota Madinah itu hari keempat. 4 hari. Berarti kita yang penuh berada di Madinah cuman 2 hari. 2 hari tidak lebih dari 3. Berarti umpama 3 hari pun, berarti 5 ya, sama hari keluar hari sampai 5 hari pun kita di situ masih dihitung orang musafir. Nah, tapi ini enggak, 4 hari apalagi 4 hari. 2 harinya penuhnya kan? Oke. Tapi ketika sampai di Mekah. Nah, di Mekah nih, di Mekah. Berapa hari tadi kalau umroh? 6. Nah, 6. Hari pertama enggak dihitung karena baru sampai. Kenapa enggak dihitung dari 3 hari yang kita berada di Mekah tuh? Karena hari sampai masih dihitung hari lebih dalam perjalanan. Hari yang ke-6 nggak dihitung. Kenapa? Hari persiapan untuk mengadakan musafir baru. Nggak dihitung itu. Berarti yang dihitung mana? Yang dihitung 2, 3, 4, 5. Berapa itu? 4 ya? 2, 3, 4, 5. Kan 4. 4 lebih dari 3. Iya, maka begitu sampai kita di Mekah langsung putus. Tidak nunggu lebih 3. Asal sampai niat kita memang mau 6 hari. 6 itu berarti lain hari sampai hari kita meninggalkan kota Mekah. Hitungannya 4 murninya. 4 itu lebih dari 3 berarti sudah putus. Status kita orang mukim di situ. Ketika dari Madinah kita mau umroh ke Mekah, sampai di Bir Ali kita ngambil miqat, niat dari situ. Berangkat sampai ke Mekah. Singkat cerita lah ini kan, sampai di Mekah akhirnya kita melakukan rakaat umroh. Apa itu? Tawaf, sa'i, tahalul, gunting rambut, halal. Ini baru umroh yang pertama. Biasa berapa kali umroh jatah travel Ustaz Jamal? Ini nanya Ustaz Jamal cocoknya kan. Nah, kalau 6 hari di Mekah biasa yang dijatahkan travel berapa kali umroh? Oh 3. Selebihnya kalau mau sendiri ambil mikotnya kan gitu. 3. Nah ini mau umroh yang kedua. Di mana ngambil mikotnya? Karena kita sudah statusnya mukim. Ya, mukim di Mekah. Kalau kita mau umroh, kita harus keluar ke tanah halal. Seandainya kita berniat umroh itu di tanah haram, niatnya sah, bukan tidak sah. Umrohnya sah, bukan tidak sah. Cuman terlanggar kita wajibnya. Karena wajib bagi jamaah umroh maupun haji ketika mau berniat umroh ataupun mau berniat haji, wajib niatnya di mikot. Jadi kalau niatnya nggak di mikot, sah.
Karena yang terlanggar bukan rukun, wajibnya. Berarti masih sah. Cuman kena dam karena yang terlanggar wajib. Lumayan. Damnya lumayan juga lah duitnya. 1 ekor kambing. Nah, lumayan lah itu duitnya. Jadi timbang-timbang kena bayar dam ditambah itu haram. Ya, sengaja melanggar wajibnya itu kan haram. Namanya wajib dilanggar haram. Di samping dia kena dam. Ya, bagus pergilah ke mikot. Nah, mana mikotnya? Tanah halal. Tanah halal itu di mana? Sukati asal tanah halal. Umpama tahulah kita batasnya. Kayak Ustaz Jaman udah bolak-balik ke sana, tahu dia batasnya. Ini kebetulan tanah halal itu belakang hotel aja umpama. Belakang hotel aja lah, jalan pun bisanya. Nah, ini batas tanah halal, ini tanah haram, ini tanah halal. Udah selangkah aja, stop. Yang penting jejak kaki kita tidak berada di tanah haram lagi, tanah halal. Niat situ sengaja aku melaksanakan ibadah umroh dan aku berihram untuknya karena Allah. Labbaik Allahumma umroh, sah niatnya dan enggak kena. Cuman tempat tanah halalnya kurang afdol. Kenapa kurang afdol? Karena tidak mikot yang ditunjuk Nabi. Kalau mau yang afdol, salah satu dari yang 3 itu, Tan'im, Hudaybiyah atau Ji'ron. Oke. Tapi untuk jamaah haji setelah sampai dia di Mekah, tentu pasti udah putus safarnya. Karena dia di Mekah pasti lama itu. Karena jatahnya sekitar 40 hari. Kita bilanglah Madinah 8 hari. Perjalanan dari Indonesia menuju ke Madinah hitung berapa lama? Nah, sisanya di Mekah semua itu. Pasti kalau 40 kita bilang 8, 9, taruhlah 10 sama perjalanan umpama. Karena dari Madinah ke Mekah kan ada waktu juga. Pesawat terbang. Berapa jam? Dari belum. Iya, insya Allah. Sekitar 8 jam atau lebih. Sekitar gitulah, 8 jam perjalanan. Dari Kuala Namu sampai Bandara King Abdul Aziz atau sampai ke Madinah. Kurang lebih 8 jam. Taruhlah kalau lebih 8 jam setengah. Paling lama 9 jam kalau tidak ada gangguan. Kira 1 hari lah misalnya. Di Madinah 8 hari. Dari Madinah berangkat menuju ke Mekah. Kita bilang misalnya nggak sampai 1 hari. Umpama 1 hari, berarti tinggal 10 hari ya. Nah, ada 10 hari hitungannya. Berarti kalau 40 hari, berarti berapa lama itu lagi sisa? Lama di Mekah. Makanya begitu sampai ke Mekah, pasti udah putus safarnya. Statusnya tidak orang musafir lagi. Tapi karena tidak kita penduduk Mekah, tidak berdomisili di Mekah, kita tidak juga dikatakan mustaqil. Lalu apa namanya? Mukim. Nah, orang yang mukim, bagi jamaah haji yang sudah bermukim dia di Mekah, mikot untuk haji nggak pala keluar ke tanah halal. Cukup Mekah itulah mikot. Mekahnya di mana? Sepatilah. Di hotel itu boleh? Boleh. Apa-apa. Nah, dah. Tanggal 8 itu sebelum kita berihram untuk niat haji, ya sunat mandi dulu, mandi sunat ihram. Mandi sunat ihram. Sebelum mandi sunat ihram, sunat bersih-bersih dulu. Kayak mana bersih-bersihnya? Kuku yang panjang dipotong, bulu ketiak yang panjang cabut. Itu maksud bersih-bersih. Jangan pula bulu ketiak 1,5 meter ya. Nanti waktu tawaf, karena jauh kan isyarat ke sudut Hajar Aswad. Bismillah ya Allah Akbar. Pas gini, kawan sebelah pendek. Pas awak gini, alamak, lumayan sedap tuh bau. Karena pasti berkeringat kita kalau tawaf itu kan panas tuh. Tawaf itu atas langit lah, atapnya langit. Tapi kalau sa'i, nah itu kalau sa'i, nah itu enak. Beratap, ada AC sekitarnya, nggak keringatan insya Allah. Ya kalau tawaf, apalagi pas panas matahari terik, wah itu atas langit lah, kena panas matahari. Berkeringat, udah berkeringat, ketiak 1,5 meter. Bismillah Allah, waduh mak sedap kali kawan.
Pakai minyak wangi lah boleh, ya lagi ihram kan. Nah, makanya sebelum berniat, sebelum mandi bahkan, bersih-bersih dulu. Bulu ketiak yang panjang, cabut. Maaf, bahkan bulu di sekitar wilayah kemaluan dipangkas. Pangkas sendiri, nggak usah tukang pangkas, ngapain pula lagi pangkas. Pangkas sendiri. Nah, jadi jangan kayak hutan belantara pula lebatnya kan. Pangkas sunat. Nah, gitu gitulah. Itu bermandi. Nah, mandi sunat ihram. Kayak mandi wajib, ya nggak bisa separuh badan. Kalau mau hasil pahala sunat mandinya, mandi semua basah. Kayak mandi sunat yang lain lah, mandi hari Jumat, mandi hari raya, sunat ke mandi sunat. Ini kira-kira seperti itu. Waktu air menyentuh tubuh, pasanglah niat, sengaja aku mandi sunat ihram karena Allah Ta'ala. Nawaitul husla di sunnatil ihrami lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi untuk sunat ihram karena Allah Ta'ala. Atau sengaja aku mandi sunat ihram karena Allah Ta'ala. Dah siap mandi, wudu, pakaian ihram. Dah sholat sunat ihram dulu. Nah, ini sholat sunat ihram kategori sholat sunat yang bersebab, tapi sebabnya mutaakhir, sholatnya duluan. Karena sholat sunat yang bersebab ini kan 3, ada sababun mutaqaddim, ada sababun mutaakhir, ada muqarin. Nah, sebab duluan, sholatnya belakangan, kayak sholat tahiyatul masjid, kan masuk masjid dulu baru sunat tahiyatul masjid. Mana pula sholat awak baru masuk masjid? Di mana sholatnya? Di pinggir jalan lah. Nggak mungkin kan? Jadi sebab dulu baru sholat, masuk masjid dulu baru sholat. Ini sebabnya duluan, sholatnya belakangan. Ini bebas kapan aja boleh, nggak ada larangan di situ. Tapi kalau sababun mutaakhir, sholat sunat yang bersebab, sebabnya belakangan, sholatnya duluan, ini sama kayak sholat sunat mutlak. Ada waktu-waktu yang kita diharamkan di situ sholat. Makruh tahrim, tapi tetap hukumnya sama kayak haram, berdosa. Sholatnya itu berdosa. Nah, di mana itu? Ada yang berkaitan sama sholatnya, ada berkaitan dengan waktunya. Kalau berkaitan dengan waktu, ketika saat matahari terbit sampai waktu duha. Ketika matahari di garis tengah sampai waktu zuhur, gelincir. Ketika kuning-kuning matahari sampai tenggelam. Itu yang terkait dengan waktu. Ada yang terkait dengan sholat. Setelah sholat. Nah, kalau itu umpama sudah masuk waktunya tapi belum sholat, masih boleh. Nah, apa itu? Setelah sholat asar dengan setelah sholat subuh. Itu kaitannya dengan sholat. Jadi kalau mau berangkat umroh pergi setelah sholat subuh, sholat sunat saparnya jangan subuh dulu. Sholat sapar, sholat subuh, baru berangkat. Kalau kita sholat subuh, kemudian sholat sapar, haram sholat subuhnya. Haram sholat subuhnya, haram sholat saparnya. Gitu juga asar. Kapan berangkatnya dari rumah? Setelah asar, setelah sholat asar berangkatlah ke bandara. Mau sholat sapar? Ya. Walaupun sudah masuk asar, kita sholat sapar, habis itu sholat fardu asar, habis itu berangkat. Boleh. Tapi kalau kita sholat asar dulu, baru sholat sunat sapar, sholat sunat saparnya haram, berdosa. Jadi begini, pergi umroh, bukannya wajib, sunat. Umroh yang wajib kan umroh yang terkait sama haji. Karena haji nanti ada haji tamattu, haji qiron, ada haji ifrad. Makanya haji dan umroh itu satu paket. Nah, jadi umroh yang terkait sama haji itu yang umroh wajib. Tapi kalau umroh yang sebelum haji kayak sekarang dibikin, itu sunat, bukan umroh wajib. Nah, umrohnya sunat. Belum jelas umrohnya, udah jelas dosanya. Yang mana jelas dosanya? Itu tadi. Instruksi dari travel. Berangkat semua jamaah, habis sholat subuh langsung gerak. Karena pesawat akan berangkat sekitar, misalnya kita bilang, jam 7 atau jam 8. Jadi harus segera berangkat. Habis subuh langsung gerak. Kami tunggu di bandara.
Begitu siap sholat subuh mau gerak, ada yang nanya, udah sholat safar Pak? Belum. Mau berangkat umroh nggak safar, gimana ya Bapak ini? Sholat dulu. Karena sama-sama tak paham, yang nyuruh pun tak paham, yang disuruh pun tak paham. Sholat tadi Allah Akbar. Nah, ini haram. Berangkat umrohnya belum, kan belum jelas itu kan, masih akan. Tapi dosanya sudah dapat. Nah, apa sebabnya ini? Itu tadi nggak ngaji. Nah, kalau ngaji kayak kita gini kan, insya Allah nggak boleh. Kepingin kali mau sholat sunnah safar ini, ya udah sholat dulu, jangan subuh dulu. Karena ini kaitannya ke sholat, bukan kepada waktu. Nah, kalau ke waktu ya tadi asal terbit matahari, apapun ceritanya, jangan sholat sunnah safar. Asal matahari di garis tengah, jangan sholat safar. Asal sudah kuning-kuning, jangan sholat. Nah, tapi kalau berkaitan dengan sholat, ya yang haram kan setelah sholat asar. Kalau sebelum sholat asar, ya boleh. Walaupun sudah masuk asar, walaupun sudah masuk asar. Gitu juga subuh. Nah, jadi entah sampai kayak gini nggak waktu manasik, Ustaz. Nah, ada lagi yang sering silap. Bahkan Ustaz pun mau silap ini. Tak teringat kaji. Bukan tak tahu dia, tak ingat kaji. Misalnya gini. Ini umroh tapi ya, kalau haji kemungkinannya kecil. Berangkat dari Madinah menuju ke Mekah dalam kerangka untuk ngambil miqat di Bir Ali untuk umroh. Berangkatnya kapan? Setelah sholat zuhur plus makan siang. Sholat zuhurnya masih sempat lah di Masjidin Nabawi. Makannya masih sempat di hotel. Menimbang mengingat nanti khawatir asar, takutnya di jalan susah dapat masjid, supaya nggak repot-repot, tinggal singgah maghrib saja, tak kala asar berhenti lagi, langsung kita jamakkan ya Bu, ya Pak, kata si Mutabib, kata si Ustaz. Ya, jadi di Masjid Nabawi siap sholat, kan tadi 4 hari. 4 hari belum putus musafir kan? Masih boleh menjamak? Bisa. Tapi kalau jamaah haji nggak bisa, kan 8 hari. Nah, ini ceritanya umrohnya nih. Nah, oke. Sholat zuhur berjemaahlah sama imam Masjidin Nabawi. Kalau berjemaah karena mereka tak musafir, mereka kan nggak boleh qashar. Kita masih itu musafir, harusnya boleh qashar karena kita berjemaah sama imam yang tamam, kita wajib tamam, tidak boleh qashar. Sholat zuhur kita berjemaah. Sekaligus niatkanlah pula Allahu Akbar. Dalam hati sengaja aku sholat pada zuhur 4 rakaat ikut imam. Niat jamak, dijamakkan asar kepadanya. Nah, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kita langsung berdiri karena disyaratkan mualat. Antara sholat zuhur plus asar tak boleh lama jaraknya. Nah, segeralah kita berdiri, komatlah baling. Habis itu kita sholat asar. Nah, sholat asar itu kan kita nggak terikat lagi sama imam setempat. Boleh kita qashar? Boleh. Tapi ada juga yang takut mengqashar. Kenapa kok takut? Saya bilang, nggak satu paket lah Ustaz. Paket gimana? Zuhurnya aja tadi kita 4. Masa asarnya 2? Kan nggak sepaket. Sholatnya kan beda-beda. Sholat zuhur lain, sholat asar lain. Di zuhur kita nggak bisa qashar karena kita berjamaah sama imam setempat. Mereka tamam, ya kita wajib tamam. Nah, asarnya kita nggak terikat lagi sama dia. Bagi kita rukhsah untuk melakukan qashar boleh. Kalau boleh jamak dasarnya rukhsah safar, maka boleh juga lah qashar. Karena kita juga masih dalam posisi musafir. Nggak berani, nggak sepaket katanya. Nah, sepaket apa maksud dia? Nggak ngerti juga kita. Nah, boleh nggak apa-apa. Nah, jadi zuhur 4 karena ikut dengan imam setempat. Asar qashar karena kita tak terikat lagi sama imam setempat. Sholat kita 2 rakaat biar cepat nih maksudnya. Allahu Akbar sholat fardu asar 2 rakaat. Allahu Akbar dalam hati sengaja aku sholat fardu asar 2 rakaat qashar. Karena Allah. Dah niat jamak, dah tadi nggak usah niat lagi tak apa-apa. Karena niat jamak itu wajib di sholat yang pertama. Oh udah tadi waktu sholat zuhur. Jadi ketika asar nggak niat jamak lagi pun tak apa-apa. Aku mau niat jamak juga lah. Terserah. Kayak mana? Sengaja aku sholat fardu asar 2 rakaat qashar dijamakkan ke zuhur. Nggak apa-apa. Kalau mau diniatkan juga. Enggak pun sebetulnya udah cukup niat jamak yang waktu sholat zuhur. Nah, singkat cerita siap sholat berangkatlah.
ke hotel, makan, siap makan, bergegaslah bus dapat jemputan. Nah, sampai di Bir Ali, sebelum niat umroh di mikot, sholat dulu. Kalau sholatnya tahiyatul masjid, no problem, gak ada masalah. Tapi kalau sholatnya sunat ihram, di situ masalah. Nah, di sini banyak lupa. Bahkan kita yang sudah ngaji kitab pun kadang-kadang mau lupa itu. Pikir hati, sholat asar di kayak biasa. Ini sama aja. Kan ini kaitannya setelah sholat asar tidak boleh kita melakukan sholat ihram. Gitu. Udah sholat asar belum tadi? Udah. Walaupun asarnya jamak takdim. Intinya sudah sholat asar. Berlaku nggak hukum haram itu? Ya berlaku. Cuman nggak sadar waktu itu. Awak si mutawib si Ustaz giring-giring jamaah juga lah. Jangan lupa Bu, sholat sunat safar. Sholat sunat ihram ya Bu, sholat ihram. Ya Ustaz. Dah sholat sunat ihram. Awak giring jamaah melakukan yang haram. Ihramnya apa umrohnya belum dilaksanakan, sudah berdosa. Ini hati-hati. Mau seperti itu. Nggak kepikiran. Karena yang kepikiran itu pikir sholat asar di waktu asar yang biasa, bukan jamaah. Nah itu yang terpikir. Bahwa ini karena sudah dijamakkan ke zuhur. Ketika niat di zuhur dijamakkan asar kepadanya, itu artinya apa? Waktu zuhur itu menjadi waktu asar. Makanya boleh kita jamakkan di situ. Maka sah sembahyang asar kita di zuhur. Kalau sah sembahyang asar di zuhur, berarti kan sudah selasa. Nah, sementara yang haram bagi sholat sunat ihram apabila setelah sholat asar. Udah sholat asar? Udah. Berarti apa hukumnya kita melakukan sholat sunat ihram itu? Haram. Nah, ini kalau enggak memang jeli, kadang-kadang enggak paham kita. Nah, ini Ustadz Jaman yang biasa bawa-bawa jamaah, agak diperhatikan yang kayak ini. Cuman kalau yang leleng kayak main sikat aja. Oh, mazhab sendiri. Enggak jelas, entah mazhab Hanafi lumayan juga ya. Nah, ini mazhab sendiri. Ya gitu memang. Ya. Ustadz Jamal yang tahu itu, yang sering bawa-bawa itu. Nah. Jadi kita yang sudah pakai kitab, mereka kadang-kadang mereka yang enggak perhatikan ke situ, kita dianggapnya katanya mempersulit jamaah. Mesti gitu, bersulit jamaah aja gitu. Banyak yang kadang-kadang bertentangan dengan hati nurani seperti yang kita baca dalam kitab-kitab ini. Baik. Itu perlu ditegaskan yang seperti ini supaya kita paham. Dengan kita paham itu insya Allah jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan umroh ataupun pelaksanaan haji. Baik, balik lagi ke masalah haji tadi. Nah, tanggal 8 itu kita berniat untuk melakukan haji. Setelah kita sholat sunat ihram. Nah, sholat sunat ihram kita itu di waktu tahrim apa enggak? Kalau enggak, lakukan. Kalau di waktu tahrim, jangan. Nah, berdosa nanti. Oke, umpama enggak. Jam berapa berangkatnya? Oh, habis sholat zuhur, siap makan siang. Nah, bisa di situ? Apakah itu waktu tahrim? Enggak. Nanti di jamaah, insya Allah enggak. Kenapa enggak? Perjalanan dari Mekah ke Arafah itu enggak cukup 82 km atau 2 marhal, enggak cukup. Jadi enggak bisa dijamak di situ. Jadi kita enggak bisa menjamak di situ. Ditambah pun kita udah putus safar kan di Mekah. Nah, bagaimana pula menjamak? Jadi tetap sholat zuhur aja. Zuhurnya pun enggak boleh 2, asar, enggak boleh. Karena sudah putus safar kita di situ. Ya udah pas seperti biasa. Habis sholat zuhur, kemudian kita sholat sunat safar. Boleh? Boleh. Habis itu bus datang, berangkat lagi. Sampailah di Mekah. Insya Allah perjalanan kalau Mekah Arafah itu hanya hitungan jam itu. Nggak lama kali. Sebelum asar mungkin kalau habis zuhur betul kita berangkat, sebelum asar udah sampai insya Allah. Asal nggak macet aja lah di jalan. Nah setelah asar kita ya sudah di Arafah. Sudah ada rangkaian haji yang dilakukan? Enggak, cuma niat di mikot tadi itu aja. Setelah sholat sunat ihram, niat, jangan lupa niat.
nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sengaja aku melaksanakan ibadah haji dan aku berihram untuknya karena Allah. Yang penting jatuh niat di hati. Perkara nawaitunya nggak dapat nggak apa-apa. Nah, mualim kalau ngisi manasik nenek-nenek atau nggak pala ditekankan kali itu. Nawaitul hajjanya itu nggak pala ditekankan kali. Cuman dibilang sunat itu kayak usolli, sholat, nggak pakai dibaca pun sah. Yang penting jatuh niat dalam hati. Niat haji pun sama. Usah pun dibaca nawaitul hajjah, nggak apa-apa. Cuman nggak dapat pahala sunat itu aja. Jadi jangan gara-gara ngapalin nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Tak dapat maklum lah nenek-nenek. Belajar di waktu apa katanya? Tua, nenek-nenek bagai mengukir di atas air. Begitu diukir hilang. Nenek-nenek begitu, payah, pening kepala orang tuh ngapal-ngapal itu. Jangan usah kasih PR-PR lagi yang sifatnya ngapal-ngapal kok ada nenek-nenek. Dan nenek nggak usah, jangan nenek gara-gara ngapal-ngapal itu gula darahnya 400 limpul. Stres dia, nggak dapat. Gak apa-apa, yang penting jatuhnya dalam hati. Cuman kadang-kadang biaya umroh maupun haji, begitu masuk di bos, sebelum berangkat diajari sama ustadznya. Ayo nama semua kita niat, kayak anak TK. Nawaitul hajjah, semualah satu bos ikut. Nawaitul hajjah, terus kayak anak TK. Wa ahramtu bihi, lillahi ta'ala, sengaja aku, nenek-nenek sama atuk-atuk sengaja aku gitu dia. Nah, seumpama cuman dicakapkan di hatinya kosong, itu belum niat. Karena mahallun niat fil qalbi, la fil lisan. Tempatnya itu di hati, bukan di lidah. Lidah cakap, hati kosong, bukan niat itu. Nah, inilah sama mutawif ini. Perlu dikasih tahu juga itu. Rata-rata gitu kan Ustaz. Nah, kalau mualim diminta bawakan ngajari berniat, nggak begitu. Boleh bacakan bahasa Arabnya, ikut nggak apa-apa lah orang itu ikut kan. Namanya bacaan kan, nggak apa-apa dibaca. Nah, ketika jatuh niat, boleh bilang niat itu dalam hati. Usah dibilang pun pakai mulut nggak apa-apa. Cuman kalau bapak tak paham kayak mana cara niatnya, aku bilang dulu ini. Sengaja aku melaksanakan ibadah haji dan aku berihram untuknya karena Allah. Kalau umroh sengaja aku berumroh. Ringkasnya itu, sengaja aku berumroh dan aku berihram untuknya karena Allah. Diulang-ulang agak beberapa kali. Udah paham? Kayak gitulah yang dalam hati ya. Pasangkan seperti niat dalam hati. Udah? Dah, ayo masing-masing niat. Kayak hening cipta gitulah. Ya, namanya hati. Jadi jangan dikondisikan jamaah itu kayak anak TK. Sengaja aku. Takutnya mereka cuma mulutnya, hatinya tak ada. Belum jatuh niat. Kalau belum jatuh niat, itu cuma capek-capek biasa gitu. Waktu tawaf itu kayak jalan-jalan kita di Ka'bah aja, bukan tawaf itu. Kenapa kok bukan tawaf? Niat ihramnya nggak ada. Jadi bukan tawaf itu. Keliling-keliling. Ketika sa'i, jalan-jalan. Bukan sa'i itu. Kenapa? Karena niat belum jatuh dalam hati. Sia-sia nggak ini? Sia-sia capek. Habis duit, umrohnya nggak sah. Nah ini namanya pembimbing-pembimbing yang membawakan jamaah haji, membawakan jamaah umroh, aslinya dia paham betul ini. Dikondisikan betul jamaah. Jangan dikondisikan kayak anak TK. Dikondisikan niatnya itu, letakkan niat dalam hati. Cara niatnya begini. Boleh kita bilangkan. Ustadz itu dibilang, kata Ustadz dalam hati. Kalau nggak aku bilang nggak paham nanti jamaahnya kan itu. Bu, masing-masing niat dalam hati. Ayo sama-sama. Dalam hati mereka, apa yang mau diniatkan kan nggak tahu. Makanya Ustadznya lah dulu membilangkan pakai mulut maksudnya ngajari. Tapi jangan dibaca pakai mulut dalam hati. Sengaja aku melaksanakan haji dan aku berihram untuknya karena Allah. Jangan sekali belum masuk itu ke hati mereka. Berkali-kali. Udah kira-kira dapat Ustaz. Oke, niat dalam hati masing-masing. Nah, dia hening cipta dulu ya. Udah pasang niat, udah. Ayo labbaik Allahumma umrah. Kalau umrah, labbaik Allahumma hajjah. Ya Allah, aku penuhi panggilan ibadah umrahmu. Ya Allah, aku penuhi panggilan ibadah hajimu. Tergantunglah haji atau umrah. Baru sepanjang perjalanan kita membaca talbiyah sunat.
Itu kalau haji sepanjang perjalanan dari Mekah menuju ke Arafah itu banyak-banyak membaca talbiyah sampai di Mekah. Belum ada rangkaian haji belum, cuma niat doang di Mekah. Rangkaian haji belum. Kapan mulai rangkaian haji? Besok tanggal 9. Diawali dari setelah wukuf. Wukuf itulah. Makanya seumpama ada jamaah yang lupa niat. Makanya kita selalu di ngisi-ngisi di KBH manasik haji. Kita kondisikan jamaah itu untuk haji mandiri, bukan haji instruksi. Apa bedanya? Kalau haji instruksi dia nggak berbuat apa-apa, nggak melakukan apa-apa sebelum ada instruksi. Tapi kalau haji mandiri dia tahu ini melakukan ini, di tempat ini kita begini, akan begini-begini. Paham ilmunya, tinggal prakteknya di sana. Kalau ada satu-satu yang remang-remang wajarlah, itu nanti ditanyakan ke ustadz yang bawa. Tapi jangan nol sama sekali, nunggu instruksi aja. Jadi siap sholat sunat ihram, dia nunggu instruksi niatnya. Katanya nanti niatnya kan di bus, oke. Dia nggak niat, padahal udah boleh niat. Di Mekah itu udah boleh niat, nggak harus disuruh-suruh niat, udah boleh niat. Nah, sementara siaplah dia begitu niat, yang haram-haram berlakulah kepada orang ihram. Oke, apa-apa dia nanti di babnya kita bahas. Pak, jangan kepanjangan. Ini jam berapa udah? 5:30. Waduh, 5:30 ya. Nggak apa-apa sampai maghrib. Saya nggak apa-apa. Ngisi maghrib. Oke. Jadi itu aja perlu dijaga. Bus belum datang. Ya udah datang, nunggulah. Begitu bus datang, siap-siap jamaah mau diberangkatkan. Si nenek tadi atau si wak-wak tadi sesak pula kencing. Alah, ke toilet dulu dia. Orang di bus sudahlah diajari kan, niatnya begini begini. Dah. Nenek ini waktu itu kan belum di bus, tak tahu dia. Begitu dia keluar, tengok, ya cepet nek, nanti terlambat nenek. Dia pun udah gokoh lah jalannya kan, naik ke bus. Begitu naik, yang lain pun lupa mengingatkan dia berniat, dia pun lupa berniat karena nunggu instruksi, nggak ada instruksi, ya udah dia diam, berangkat lalu, sampailah di Arafah. Sampai di Arafah baru bertanya-tanya dia, kok nggak ada disuruh niat ya? Tanya sama kawannya, Bu, ibu udah niat, niat apa nek? Ya niat haji lah, kan kita haji nih. Oh udahlah nek, kapan? Di bus tadi semua berangkat. Aku belum. Kemana nenek? Aku kencing tadi. Astagfirullah nek. Ini udah di Arafah kan? Arafah itu bukan mikot, udah lewat. Mikotnya kan Mekah. Ini udah tinggal kota Mekah. Berarti dia tidak di mikot nanti. Gimana ini? Ya udah nggak apa-apa. Jangan sampai stres nenek sedikit. Iya Allah nek, gawat nenek. Wah gawat betul. Asam uratnya naik, asam lambungnya segala macam nek. Gulanya. Jangan ditakut-takuti. Ya udah nek, apa-apa nek, aman. Sekarang aja niatnya. Oh bisa, bisa lah nek. Bisa nih sekarang. Cuman nenek bayar kambing. Loh, kok pakai kambing? Iyalah, nenek niatnya nggak di mikot. Itu wajib haji loh nek. Jadi nenek bayar kambing. Pilih mana nek? Nggak sehaji apa bayar kambing? Ayo. Ya adalah kambing aja katanya. Kan nggak stres dia. Tapi kalau ada yang mengantarkan dia balik lagi ke Mekah, niat di Mekah, baru balik lagi ke Arafah, nggak apa-apa. Tapi siapa orang yang mengantarkan itu? Nah, itu aja masalahnya. Kalau bisa nggak apa-apa, aman. Tapi kalau nggak bisa ya udahlah, niat di situ. Ini pun sebelum terlanjur dia melakukan rangkaian haji. Tapi kalau sudah wukuf, baru niat, mana sah? Nanti wukufnya nggak sah. Karena ketika wukuf belum niat, itu masalahnya. Tapi kalau sebelum wukuf dia, itu boleh niat. Cuman kena dam, karena itu melanggar wajib haji. Jadi yang kayak ginilah ya selalu diulang, disampaikan. Kita begitu di manasik itu selalu diingatkan karena tempat-tempat yang rawan-rawan seperti ini. Maksudnya gini, kita yang membimbing jamaah itu
Apa yang nggak terpikir di jamaah tuh kita harus mikirkan. Begitu. Macam ayah. Ayah itu apa yang nggak terpikir di anak tuh ayahnya mikir. Kalau begini nanti bahaya anak. Kalau begini ya, nah, harus gini ya, begini ya, nah, begitu. Begitu. Sampai begitu. Jadi kita yang mikir, kalau jamaah itu kadang-kadang kan dia pun belum punya pengalaman segala macam, nggak terpikir dia itu, kita yang mikir. Maka betul-betul ibarat ngasih makan itu bukan sekedar dimasakkan, disajikan, enggak. Kalau perlu kita suapi ke mulut, begitu. Saya pakai terus langsung, kita suapi ke mulut. Dia tinggal ngunyah, nelen aja, begitu. Karena yang kita hadapi ini orang awam. Nah, tapi kalau misalnya anak santri pula, ya tak malah lah begitu. Nah, santri kan beda. Nah, anak santri kalau perlu digembleng, digembleng. Nah, dibanting pun nggak apa-apa. Bukan orangnya, mentalnya. Ah, mentalnya dibanting-banting biar kuat. Kalau nenek-nenek itu mental dibanting, udah tak jadi gigi lah. Nah, kira-kira begitu. Baik. Nah, ringkas cerita, Ukuk sudah berangkatlah malam itu. Kemana? Ke Muzdalifah. Ngapain? Bermalam. Nah, di sini pun masih banyak yang salah paham. Kirain bermalam itu memang nginap satu malam. Enggak. Yang penting kita sudah lewat tengah malam. Sebentar pun jadi. Bahkan satu lahzah. Satu lahzah itu berapa? 1 detik. Enggak. Pun enggak sah. Maka kalau zaman dulu, enggak kayak sekarang. Itu dari Arafah sehingga di Muzdalifah langsung tembak ke Mina diangkat. Dulu begitu. Maka singgah di Muzdalifah itu sekedar berhenti ngambil batu berangkat lagi. Boleh, boleh. Sah, sah. Paling cuma 10 menit ngambil batu. Ya 10 menit itu udah sah untuk bermalam di Muzdalifah. Satu lahzah. Nah, boleh. Tapi kalau sekarang sistemnya nggak kayak gitu. Kita jamaah haji diberangkatkan dari Arafah ke Muzdalifah. Habis itu busnya balik lagi ke Arafah. Nah, taradud namanya dia, bolak-balik. Sampai habis semua jamaah dari Arafah diantar ke Muzdalifah, barulah diantar dari Muzdalifah berangkat ke Mina. Begitu dia sistemnya. Kalau dulu nggak langsung satu bus itu aja, soap. Nah, begitu. Nah, kalau sekarang ini sistemnya ya kayaknya pasti sudah mabit lah di Muzdalifah. Kalau dulu khawatirnya begini, diberangkatkan dari Arafah menuju ke Muzdalifah langsung tembak ke Mina, takutnya saat sampai di Muzdalifah belum tengah malam. Nah, ngambil batu sekitar berapa menit, berangkat langsung ke Mina. Berarti itu belum waktu mabit, belum tengah malam kan? Berarti belum sah mabitnya. Nah, itu kemungkinannya begitu kalau dulu, tapi sekarang udah insya Allah enggak. Baik. Setelah mabit di Muzdalifah, baru kita bergerak menuju ke Mina. Itu udah tanggal 10 sampai di Mina. Malam 10 mabit. Tanggal 10 di Mina sampai. Tanggal 10 itu yang kita lakukan adalah melontar jumroh akobah. 7 butir batu aja. 4, 7. Akobah aja. Jamrah itu 3. Ula, wusto, akobah. Ula pertama, wusto tengah, akobah ujung. Nah yang kita lempar ujung aja. Tanggal 10 itu. 7 batu. 7 batu itu satu-satu. Jangan biar cepat 7 sekaligus. Ada lama kali pun kalian satu-satu. Nah 7. Pam. 7 dilempar sekaligus kira 1. Nah, karena kiraannya lemparannya bukan batunya. Yang jadi hitungan itu bukan batunya berapa. Lemparannya berapa. Jadi 7 pun kalau dilempar sekali lempar hitung 1. Nah, makanya harus 1, 1, 1 sampai habis 7. Baik. Habis itu tanggal 10 nih ya. Kalau kita mau tahallul awal, udah bisa gunting rambut. Kerak. Sekurang-kurangnya 3 helai. Kalau mau dilebihkan pun nggak apa-apa. Nggak harus 3 helai betul. Cuma malah menjemput 3 helai itu. 1, alah, ngitungnya 1, 2. Biasanya langsung diambil sejumput, kerak. Ini bukan 7 helai. Kayaknya 70 helai ini. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting jangan kurang dari 3 helai. Jangan kurang dari 3 helai. Lebih boleh, kurang jangan. Tapi yang afdol untuk laki-laki jangan digunting, dicukur, dibotak. Nah, itu botak. Itu laki-laki. Kalau perempuan jangan.
Apalagi lakinya nggak ikut pergi haji. Pulang nanti nggak tanda lagi. Pakai jilbab masih tanda. Dibuka, ya. Perempuan jangan. Cukup digunting saja. Kalau laki-laki sunat dibotak. Tapi banyak kesalahan di sini. Nah, ini selalu kita ingin ingatkan nih. Sunat tahallul yang pertama dengan mencukur rambut. Ingat ya, sunat tahallul yang pertama, tahallul awal dengan bercukur, bukan dengan menggunting 3 helai. Oke, tengok bahasanya. Sunat tahallul awal dengan bercukur. Nah, sebagian jamaah haji nggak kayak gitu. Waktu habis melontar akobah, di tempat itu juga digunting rambutnya. Kerak. Habis itu pulang ke tenda. Setelah pulang ke tenda, baru mencari barbershop nih. Nah, tukang pangkas. Nah, botak. Itu namanya tahallulnya bukan dengan botak. Tahallulnya dengan gunting. Setelah itu botak, botak biasa itu. Kayak botak di sini juga nya. Nah, sama kayak di kampung botak. Ini selalu kita sampaikan. Nggak kayak gitu kalau mau yang afdol. Tahallul dengan cara bercukur, halak namanya. Itu tidak setelah menggunting pulang ke tenda baru sibuk cari tukang pangkas, si botak. Itu botak biasa, itu bukan botak tahallul. Kenapa? Karena ketika dia botak sudah dalam kondisi tahallul. Padahal tahallulnya itu di botak. Nah, jadi kalau mau dia botak gitu, nggak mungkin juga botaknya di tempat pelontaran. Diusir lah, lama kali kan kita agak ngumpul aja dikit Ustaz. Ngumpul. Kita mau cukur, mau digunting padahal. Tapi kan rame. Kita minggir di tempat, kita menggunting. Nampak polisi itu datangnya. Haji, haji, roh, 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 roh. Haji, 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 haji. Mereka nggak mau, ada penumpukan itu nggak mau. Nah, nanti mereka pun kena tegur kalau sampai itu membiarkannya. Usir kita. Apalagi botak sih satu-satu di botak. Iyalah, mau berapa lama di situ? Nah, kayaknya nggak bisa botak di sini. Oke, kalau nggak bisa botak di sini, botaknya nanti. Jadi tahlulnya jangan di situ. Nah, jangan ditahlulkan dulu. Nggak usah digunting dulu. Nanti pulang kita balik. Oh, berarti belum ihram. Ah, belum tahlul. Belum lah. Nah, pulang kita ke tenda, pakaian ihram jangan dicopot dulu. Masih haram kita pakai pakaian biasa. Ya udah pakaian ihram itulah. Nah, di situ kita cari tukang pangkas, minta dibotak. Ah, jadi tahallulnya dengan dibotak. Nah, itu baru betul. Selama ini tidak begitu. Kenapa? Ya mualim kan udah berangkat, udah tahu. Orang itu gunting, baru pulang, baru cari tukang pangkas dibotak. Memang botak-botak semua rata-rata. Awalnya nggak botak waktu itu. Botak. Cuman botaknya salah. Botak setelah tahallul. Padahal botaknya itulah jadi tahallul. Nah, ini perlu diingat-ingatkan juga. Itu tadi. Kenapa ustadznya nggak ngasih tahu? Ya ustadznya nggak kepikiran juga. Nggak kepikiran ustadznya. Kalau ustadznya nggak kepikiran, apalagi jamaahnya. Kalau jamaahnya bukan nggak kepikiran, nggak tahu. Kebiasaan orang aja ikut aja. Nah, dah. Setelah tahallul awal, dah. Malam 11 kita wajib nginep, itu wajib haji namanya. Nginep malam 11 itu mu'zamul lail. Nah, mu'zamul tidak harus satu malam suntuk, enggak mu'zamul lail. Sebagian malam yang besar, yang paling banyak. Jumlah malamnya berapa jam? Banyakan berada di Mina selama malam 11 dan malam 12 kalau nanti nafar awal. Malam 13 kalau nafar sani. Jadi bermalam, besoknya melontar. Yang dilontar karena hari tasyrik yang pertama tanggal 11, Ula Musta Aqobah 777. Balik lagi ke tenda. Malam 12 nginep lagi satu malam. Walaupun mu'zamul lail ya. Kemudian setelah itu tanggal 12 melontar lagi. Ula Musta Aqobah. Kalau kita mau meninggalkan Mina di tanggal 12 setelah melontar, boleh. Itu namanya nafar awal. Jadi kalau kita mau nginep satu malam lagi, malam 13 kita melontar lagi tanggal 13 besok. Habis itu kita baru meninggalkan Mina, itu namanya nafar sani. Yang mana terserah, yang mana pun jadi. Tapi kebanyakan jamaah haji selalu milih nafar awal. Kenapa? Karena di Madinah itu ya dengan jamaah yang begitu banyak, fasilitas yang sangat terbatas, banyak nggak nyamannya. Jadi kalau kita cepat balik ke hotel, nah hotel ya jatah kita lah satu kamar berapa orang? Kalau 3, 4 ya 4 orang. Kamar mandinya satu kan lebih nyaman, pakai AC lagi. Nah, kalau di Mina mana ada AC, kipas angin lah paling. Nah,
Dah. Jadi orang banyak milih nafar awal. Tanggal 12 sudah meninggalkan Mina menuju ke Mekah. Ke maktab kita baliklah ke hotel. Di Mekah, apalagi rangkaian yang belum dilakukan. Ada 2, rukun haji masih belum selesai. Nah, wajib haji sudah selesai semua. Rukun haji ada yang belum. Apa itu? Tawaf plus sa'i. Tawaf apa? Tawaf rukun haji atau disebut juga tawaf ifadah. Habis tawaf, kita sa'i. Setelah tawaf dan sa'i, selesai. Sudah tahlul sani. Pakai digunting lagi. Nah, orang gunting lagi. Ngapain digunting? Udah botak kok digunting lagi. Apa yang digunting? Nah, nggak ada lagi gunting-gunting. Udah, begitu tawaf, sa'i, selesai. Rangkaian rukun haji, wajib haji semua, ya sudah tahlul sani. Udah, selesai itu aja. Nggak perlu digunting-gunting lagi. Nah, sudah bisa lah. Pak Haji, Ustaz, Bapak Haji. Nggak bisa itu, Bapak. Kalau yang begitu ya. Kalau begitu. Ini belum ya? Belum. Enggak. Kalau begitu, kalau ilmunya ya. Oh iya, betul. Kayak berangkat tanpa ilmu. Iya, betul. Nah, jadi begitulah. Jadi sudah selesai. Nah, tawaf. Nah, kalau sudah tahlul awal tanggal 10, udah boleh pakaian begini. Udah. Sebagian yang haram sudah halal. Pakai pakaian biasa udah boleh. Nah, tutup kepala udah boleh. Laki-laki pakai wangi-wangian udah boleh. Gunting-gunting segala macam yang digunting kuku segala macam boleh. Cabut rambut boleh. Nah, yang nggak boleh yang terkait suami istri. Nah, itu nggak boleh. Berhubungan suami istri belum boleh kecuali setelah tahlul awal sani ya. Nah, terus menikah belum boleh. Nah, menikahkan nggak boleh. Nah, jadi itu yang nggak boleh. Tapi kalau yang lain dari itu udah boleh semua. Jadi ketika kita tahu ifadah rukun haji pakai pakaian biasa boleh. Nah, Februari waktu malam tinggi, udah siap tempur lah kan, pakaian biasa. Nah, kemudian kaki pakai kaos kaki. Kenapa? Karena masih ada juga sebagian dari jamaah yang perempuan tuh di negara lain orang putih ada kaos kaki. Jadi kaki kadang-kadang bersifat-sifatan di situ. Karena tawaf itu apalagi tawaf ifadah. Padatnya manusia luar biasa itu kan. Nah, jadi kayak kaos kaki masih kita prinsip pakai mazhab Syafi'i lah dulu ya kan. Masih bisa kita pertahankan. Ya, kaos kaki. Nanti tangan takutnya kesentuh-sentuh karena kita posisinya pakaian biasa. Kalau waktu pakai pakaian ihram kan taruhkan diselendangkan ke bahu, tangannya masuk, udah aman. Karena udah nggak pakai pakaian ihram lagi, udah kayak gini, amannya pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan, yaitu pakai lobe, itu pakai rida, tutupkan di kepala, ikatkan ke leher. Yang terbuka cuma muka saja. Kalau muka kemungkinan kena tabuk kan kecil itu kan. Nah, kalau kena tabuk juga muka, mungkin dulu pernah nabuk orang nih barangkali. Dibalas di sana. Jadi udah aman, insya Allah senggol-senggol nggak khawatir kita, karena udah tahlul awal, boleh. Tapi kalau tawaf untuk umroh, kita mesti ihram itu, masih pakai ihram. Nggak boleh pakai kaos kaki haram, nggak boleh. Sarung tangan nggak boleh. Nah, tutup kepala nggak boleh laki-laki. Kalau perempuan pakai cadar, muka tutup nggak boleh. Nah, kalau perempuan memang kalau kita lebih aman lah. Mereka wajib kaos kaki kan. Kalau tangan nggak boleh pakai sarung tangan kalau perempuan. Tapi bisa ditutupkan, masukkan ke jilbab. Ada juga yang takut. Itu kan nutup tangan Pak Ustadz. Ya nutup tangan nggak apa-apa. Yang nggak boleh kan pakai sarung tangan. Beda. Nutup tangan sama sarung tangan kan beda kan? Beda. Jadi nggak apa-apa gini kan aja. Jadi waktu tawaf gini. Nah, masukkan ke jilbab. Nah, nggak apa-apa. Paling yang terbuka, muka lah. Muka terbuka. Memang nggak boleh. Haram. Lagi ihram, tutup muka, pakai cadar, nggak boleh perempuan. Nah, ada jamaah kita, ibu-ibu. Pak Ustadz, aku udah semua standby Pak Ustadz. Macam kata Pak Ustadz lah, kaos kaki pasti kan, memang aurat. Tangan begini kan Ustadz. Tapi kena tabuk aja muka Ustadz. Siapa nabok ibu? Orang Arab-Arab yang tinggi itu loh Ustadz. Kapan naboknya? Memang nggak maksudnya nabok Ustadz. Awak kan di sebelah orang tuh. Dia kan isyarat. Karena jauh dari Hajar Aswad kan sunat isyarat. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Dicium Ustaz. Habis itu tangannya begini Ustaz. Nah waktu naik ke nila, aku pula di sampingnya. Tabok muka aku Ustaz. Selalu Ustaz. Bolak-balik aku kena-kena aja Ustaz. Ya masa sih Bu? Kok baru ini yang nanya kayak gitu? Sekian banyak orang yang pergi. Nggak ada nanya kayak gitu sama saya. Ibu aja yang nanya. Sering kena tabok. Coba ibu renung-renungkan nanti ini peringatan dari Allah gitu kan.
Itu sebetulnya candaan aja nih itu. Apa karena ini Pak Ustadz? Nah, kenapa? Kami Ustadz di keluarga kami, sepupu itu Ustadz udah kayak abang adik kandung Ustadz. Nah, terus nah, berubahnya. Jadi adik-adik sepupuku itu Ustadz, kalau datang itu Kak, langsung kami peluk. Udah kayak kandung Ustadz, nggak ada perasaan apa-apa, peluk. Terus kebiasaan kami apa itu yang pipi-pipi gitu apa namanya itu? Hah? Cipika, cipiki. Nah, itulah. Gitu-gitu Ustadz. Apa karena itu? Iyalah barangkali. Kenapa? Ibu sepupu, walaupun nggak ada perasaan apa-apa, itu bukan mahram. Haram. Jangankan laga pipi, Bu. Salaman aja pun nggak boleh. Apalagi ini, Bu, laga pipi pula lagi. Cipika cipiki. Jadi karena pipi Bu udah kena sentuh-sentuh haram, boleh jadi diperingatkan Allah kena tepuk sama orang Arab tuh. Iyalah barangkali Ustaz sejak itu tak mau lagi dia dicium sama sepupu. Ya, syukurlah dikasih peringatan sama Allah. Tapi yang kayak gitu jarang. Insyaallah. Oke. Baiklah, untuk sementara segini dulu. Jadi udah nampak gambaran macam mana haji itu ya. Nah, seperti apa kira-kira dari mana awal berangkat segala macam. Nah, itu perlu dikasih gambaran. Yang pertama, baru nanti kita baca kitabnya. Insyaallah. Nah, pegang. Iya, kayaknya mewangikan. Kan haram kita berwangi-wangian. Jangan kita pikir berwangi itu ambil minyak wangi. Kalau kita tahu itu wangi, lantas kalau kita sentuh wanginya pindah ke kita, maka itu sama dengan sengaja kita mewangikan tangan kita karena tahu kita itu wangi. Nah, ini banyak orang begitu. Mana ya kayak geram dia. Kayak geram dia nengok kiswah Ka'bah itu ya Allah, harum bukan geram lah ya, harum. Allah dipegangnya, padahal bukan diciumnya gitu. Memang wangi, memang diwangi itu. Nah, lebih parah lagi dicium-cium itu. Ka'bah itu diciumnya. Sambil tawaf itu ciumnya. Ada yang telepon. Mualim. Nah, memang dia rencananya mau manasik tapi nggak sempat. Akhirnya berangkat. Telepon dari Mekah. Mualim, mana awak nih Mualim? Kenapa? Awak waktu tawaf Mualim. Awak di putaran 2, 3, 4 kalau nggak salah. Udah lama nggak ingat persis, tapi kira-kira begitulah. Awak nyiumi Ka'bah Mualim. Kenapa dicium? Ya udah deket kali, rasanya kayak mana gitu, haru kita Mualim. Jadi kita cium Mualim, kayak mana? Baik, ciumnya sih paling kena masalah mewangikan itu. Ada hal besar dari lebih besar dari itu. Ketika kita mencium itu kan posisinya menghadap Ka'bah. Salah satu syarat sah tawaf itu harus mengkirikan Ka'bah. Nah, ketika saat mencium kan nggak mungkin nyiumnya. Cuman hidungnya panjang lah ya. Kalau gini aja, nyium. Kayaknya nggak kayak film karton lah ya. Nggak mungkin kan? Lalu kalau namanya mencium pasti dia ngadepi Ka'bah. Nah begitu. Nah, ketika itu orang ini berjibaku ini untuk dekat sama Ka'bah ini bukan gampang, berjibaku. Kemungkinannya tergeser dia. Nah, kalau kegesernya mundur ke kiri, tidak ada masalah. Yang kita khawatir gesernya kesenggol puak ke kanan. Nah, kalau ke kanan, berapa langkah? Umpama 3 langkah ke kanan. 3 langkah itu kan posisinya menghadap Ka'bah. Itu tidak sah jadi tawaf. Harusnya begitu dia balik mengkirikan Ka'bah, dia harus mundur. Sebelum dia mengkirikan Ka'bah lagi, dia harus mundur dulu. Berapa langkah aku tadi? Geser ke kanan. 3 langkah. Mundur kita 3 langkah. Ihtiyatnya lebih kalau perlu. Baru ngirikan Ka'bah, baru kita.